Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sri Apriliani dari PBSID. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme artikulasi serta deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia, baik bunyi vokoid maupun bunyi kontoid. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mekanisme artikulasi. Yang dimaksud dengan mekanisme artikulasi yaitu alat ucap yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi bilabial. Bunyi bilabial yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan bibir labium atas. Caranya, bibir labium bawah sebagai artikulator menyentuh bibir labium atas sebagai titik artikulasi. Misalnya, bunyi P, B, M, dan W. Kedua, bunyi labiodental. Bunyi labiodental adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan gigi dentum atas. Caranya yaitu bibir labium bawah sebagai artikulator menyentuh gigi dentum atas sebagai titik artikulasi. Misalnya bunyi F dan V. Ketiga yaitu bunyi apikodental. Yang dimaksud dengan bunyi apikodental yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah apex dan gigi dentum atas. Caranya yaitu ujung lidah apex sebagai artikulator menyentuh gigi dentum atas sebagai titik artikulasi. Misalnya bunyi T pada kata pintu, bunyi D pada kata dadi, dan bunyi N pada kata minta. Keempat yaitu bunyi apikoalveolar. Yang dimaksud dengan bunyi apikoalveolar yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah apex dan gusi alveolum atas. Caranya yaitu ujung lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya T pada kata pintu, D pada kata dadu, dan N pada kata nama. Kelima yaitu bunyi laminopalatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah lamino dan langit-langit kertas pelatun. Caranya yaitu tengah lidah lamino sebagai artikulator menyentuh langit-langit kertas sebagai titik artikulasi. Misalnya C, J, N, dan S. Yang keenam yaitu bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dorsum dan langit-langit lunak velum. Caranya yaitu pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit lunak sebagai titik artikulasi. Misalnya K, G, X, dan N. Yang ketujuh yaitu bunyi dorsoovular, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dorsum dan anak tekak uvular. Caranya yaitu pangkal lidah dorsum sebagai artikulator menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi. Misalnya Q dan R. Yang kedelapan yaitu bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok atau laring. Caranya yaitu udara yang keluar dari paru-paru digesekkan ke tenggorok. Misalnya H. Kesembilan atau yang terakhir yaitu bunyi glotis. Yang dimaksud dengan bunyi glotis yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah glotis pada pita suara. Caranya pita suara merapat sedemikian rupa sehingga menutup glotis. Misalnya tanya dan hamzah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia, baik bunyi vokoid maupun bunyi kontoid. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bunyi vokoid. Pada bunyi I dengan ciri-ciri tinggi, depan, tak bulat dengan contoh kata bila. Bunyi I dengan ciri-ciri agak tinggi, tak bulat dengan contoh kata adik.
Bunyi dengan ciri-ciri tengah, depan, tak bulat dengan contoh kata ide. Bunyi dengan ciri-ciri agak rendah, depan, tak bulat dengan contoh kata nenek. Bunyi A dengan ciri-ciri rendah, depan, tak bulat dengan contoh kata cari. Bunyi U dengan ciri-ciri tinggi, belakang, bulat dengan contoh kata buku. Bunyi U dengan ciri-ciri agak tinggi, belakang, bulat dengan contoh kata batuk. Bunyi O dengan ciri-ciri tengah, belakang, bulat dengan contoh kata toko. Bunyi O dengan ciri-ciri agak rendah, belakang, bulat dengan contoh kata tokoh. Bunyi A dengan ciri-ciri rendah, belakang, bulat dengan contoh kata Allah. Bunyi E dengan ciri-ciri tengah, pusat, tak bulat dengan contoh kata emas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bunyi kontoid. Yang pertama, pada bunyi P dengan ciri-ciri mati, oral, bilabial, plosif dengan contoh kata paku. Bunyi B dengan ciri-ciri hidup, oral, bilabial, plosif dengan contoh kata baru. Bunyi T dengan ciri-ciri mati, oral, apikodental, plosif dengan contoh kata tidur. Bunyi D dengan ciri-ciri hidup, oral, apikodental, plosif dengan contoh kata dari. Bunyi K dengan ciri-ciri mati, oral, veral, plosif dengan contoh kata kaku. Bunyi G dengan ciri-ciri hidup, oral, velar, plosif dengan contoh kata gali. Bunyi tanya dengan ciri-ciri mati, oral, glotal, plosif dengan contoh kata jara. Bunyi C dengan ciri-ciri mati, oral, laminopalatal, afrikatif dengan contoh kata ciri. Bunyi J dengan ciri-ciri hidup, oral, laminopalatal, afrikatif dengan contoh kata jarak. Bunyi F dengan ciri-ciri mati, oral, labiodental, frikatif dengan contoh kata final. Bunyi S dengan ciri-ciri mati, oral, apikoalveolar, frikatif dengan contoh kata satu. Bunyi Z dengan ciri-ciri hidup, oral, apikoalveolar, frikatif dengan contoh kata zaman. Bunyi S dengan ciri-ciri mati, laminopalatal, dan frikatif dengan contoh kata syarat. Bunyi X dengan ciri-ciri mati, oral, frikatif dengan contoh kata khas. G dengan ciri-ciri hidup, oral, velar, frikatif dengan contoh kata tablik. Bunyi H dengan ciri-ciri mati, oral, laringal, frikatif dengan contoh kata tahan. Bunyi L dengan ciri-ciri hidup, oral, apikoalveolar, tril dengan contoh kata lama. Bunyi M dengan ciri-ciri hidup, nasal, bilabial dengan contoh kata makan. Bunyi N dengan ciri-ciri hidup, nasal, apikodental dengan contoh kata minta. Bunyi N dengan ciri-ciri hidup, nasal, apikoalveolar dengan contoh kata tanam. Bunyi ny dengan ciri-ciri hidup, nasal, laminopalatal dengan contoh kata nyala. Bunyi eng dengan ciri-ciri hidup, nasal, laminopalatal dengan contoh kata nyilu. Bunyi W dengan ciri-ciri mati, oral, bilabial dengan contoh kata waktu. Bunyi Y dengan ciri-ciri mati,
oral, laminopalatal dengan contoh kata yatim. Itulah penjelasan dari saya tentang mekanisme artikulasi serta deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia, baik bunyi vokoid maupun bunyi kontoid. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.